Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, Bapak ingin mengucapkan selamat untuk kalian yang sudah naik dari kelas 7 ke kelas 8. Bapak berharap di kelas 8 ini kalian bisa meningkatkan lagi belajarnya sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengidentifikasi teks berita. Ini adalah kompetensi dasar. Kemudian ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan isi berita. Unsur-unsur teks berita. Untuk mengawali pembelajaran, Bapak berikan satu pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya adalah, pernahkah kalian membaca, menonton, atau melihat berita? Ya, tentunya kalian pernah melakukan semua itu. Entah ketika kalian membaca koran, atau ketika kalian menonton televisi, bisa jadi ketika kalian berselancar di internet. Pasti kalian pernah melihat sebuah berita. Tapi, apa itu berita? Setelah tadi Bapak berikan pertanyaan, maka teks berita adalah teks yang berisi laporan informasi peristiwa yang menarik bagi halayak, aktual selalu baru, faktual dapat dipercaya, yang dipublikasikan melalui media massa. Media massa berupa koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Akan tetapi, di zaman yang modern seperti sekarang ini, masyarakat cenderung menggunakan internet untuk membaca berita karena tidak dapat dipungkiri bahwa dengan menggunakan internet, kita dapat membaca berita dimanapun dan kapanpun sesuka kita. Jadi, teks berita itu berisi laporan informasi peristiwa. Nah, peristiwanya bisa bermacam-macam. Contohnya, peristiwa olahraga, peristiwa kriminal, pendidikan, teknologi, atau yang sedang kita alami sekarang ini, pandemik corona. Bapak berharap di tengah pandemik ini, kalian dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik, sehingga pandemik ini segera berlalu. Kemudian di sini ada media massa. Teks berita bukan hanya ada pada media massa saja, tetapi bisa juga berita itu muncul pada media audio visual, artinya yang dapat didengar dan dilihat. Contohnya, televisi. Dengan kita menonton berita di televisi, tentunya
kita bisa mendengarkan berita itu sekaligus kita dapat melihat gambar orang ataupun peristiwanya, sehingga kita dapat dengan jelas untuk menonton berita tersebut. Ada lagi yaitu media audio yang hanya dapat didengar. Contohnya radio. Kalau di radio kita tidak dapat melihat, kita hanya dapat mendengar. Nah, media massa, media audiovisual seperti televisi, media audio seperti radio itu mempunyai keunggulannya masing-masing dan kekurangannya juga. Tinggal kita menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Maka dari itu, pentingnya membaca berita bagi kita sebagai pelajar adalah dapat menambah pengetahuan, menemukan istilah atau kosakata yang baru, dan juga bisa menghibur. Jadi, untuk kita atau untuk kalian sebagai murid, ya sebagai pelajar, ya berita itu bisa menambah pengetahuan. Karena apa? Karena di dalamnya ada informasi. Nah, informasi inilah yang nantinya akan kalian serap sehingga pengetahuan kalian bisa bertambah. Contohnya, kita ada di negara Indonesia. Dengan kita melihat berita pada televisi, kemudian di televisi itu menginformasikan bahwa di belahan dunia yang lain ada sebuah peristiwa. Nah, itu adalah manfaat atau pentingnya sebuah berita. Kemudian menemukan istilah atau kosakata yang baru. Nah, di dalam sebuah berita itu pun banyak bermunculan kata atau kosakata yang baru yang mungkin asing bagi kalian. Nah, ketika kalian menemukan kosakata yang baru itu, ya harusnya kita sebagai pelajar adalah langsung untuk mencari apa sih artinya. Jadi jangan diam saja ketika ada kosakata yang baru. Kita harus cari. Carinya di mana? Boleh di kamus. Tentunya kamusnya Kamus Bahasa Indonesia. Boleh juga di internet. Kemudian yang ketiga adalah menghibur pembaca. Tentunya kita ketika membaca sebuah berita dengan tema-tema yang tertentu, ada kalanya kita menjadi terhibur. Ciri teks berita yang pertama adalah faktual, artinya teks berita bersifat nyata, benar-benar terjadi. Fenomena sekarang itu banyak sekali informasi-informasi yang dibuat asal-asalan. Itu kenapa? Karena yang menginformasikan atau beritanya itu adalah tidak benar-benar terjadi. Contohnya, ketika kalian ingin membagikan informasi berita di WhatsApp, kalian harus tahu dulu itu beritanya benar atau tidak, sumbernya jelas atau tidak. Jangan sebaliknya, kalian sumbernya tidak jelas, kemudian
beritanya berita yang hoax atau bohong, kalian langsung membagikan. Nantinya, informasi yang seperti itu akan mempengaruhi halayak banyak orang. Jadi, kalau kita ingin menginformasikan sebuah berita, kita harus baca dulu. Informasinya harus jelas. Sumber beritanya harus jelas. Kemudian yang kedua adalah aktual. Artinya, teks berita selalu baru atau update. Bapak analogikan seperti ini. Kalian hari ini memakan nasi yang 2 hari yang lalu. Apakah kalian akan makan nasi itu? Tentunya tidak. Kenapa? Karena nasinya akan basi, tidak enak. Nah, begitupun berita. Ya, berita itu harus selalu baru, harus selalu update. Jangan berita yang 2 tahun kemarin, 3 tahun kemarin, itu masih dipublikasikan. Nanti apa? Informasinya tidak baru. Kemudian yang ketiga adalah menarik. Teks berita dalam penyampaiannya harus dikemas dengan kata-kata menarik dan jelas. Nah, menarik di sini maksudnya adalah untuk menimbulkan rasa ingin tahu kepada pembaca, sehingga pembaca itu akan membaca beritanya secara keseluruhan, tidak pada bagian awalnya atau tidak pada bagian akhirnya saja. Itu adalah ciri dari teks berita. Untuk latihan, silakan kalian klik link yang ada di deskripsi atau menyalin link yang ada di bawah ini. Ingat, latihan ini juga sebagai absen kalian. Ketika kalian mengerjakan, berarti kalian juga hadir. Itu saja yang dapat Bapak berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.